sehingga semua mahasiswa pasti akan mendapat capaian pembelajaran 1-5. Nah, mereka baru semester 6, 7, 8, akhirnya dia bisa memilih apakah dia mau memilih yang 20 SKS di luar UB, ditambah lagi maaf ini belum masih contoh UPJ, nanti kalau di contoh UMY nanti lain lagi. 20 ditambah 20 SKS dan tugas akhir yang mungkin kalau di atas ini tidak terintegrasi. Jadi totalnya kita 146-an, jadi 146 SKS. Nah, minimal syaratnya kan 144 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lebih dari 144 itu tidak masalah. Monggo Bapak Ibu mau 156 gitu juga nggak apa-apa. Tapi kan tidak berat seperti kalau mengambil, artinya SKS MBKM sama SKS keperkuliahan itu beda, agak sedikit berbeda konsepnya. Kalau SKS dalam MBKM kan durasi kegiatan. Sehingga kalau 40 SKS saja tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 12 bulan, hanya 44 minggu, jadi sekitar 11 bulan itu terselesaikan. Nah, ini kalau mahasiswa akan memilih yang 20 SKS di luar PS dan 40 SKS di luar universitas. Ini punya kami, ya. Ini contoh aja. Kemudian ngapunten Bapak Ibu sekalian, saya ini berani-beraninya ngotak-ngatik kurikulum Bapak Ibu sekalian. Kenapa-napa Bu? Makasih ya Bu Eni nanti. Nanti kalau sampai lagi, monggo dibicarakan lagi ya Ibu saja jadi ngapunten Bapak Ibu sekalian. Tapi saya itu malah justru universitas lain pemateri pada saat pemateri mata yang lain ya, universitas lain malah kelebihan mata kuliah, kelebihan SKS ngaten. Tapi di di UMY itu saya rasa saya sangat mudah sekali untuk mengatur ngaten Bu. Jadi saya hanya menurunkan ini Bu. Jadi yang saya nggak merubah sama sekali mata kuliah. Kalau di tempat lain karena kebanyakan SKS mata kuliah SKS-nya ya. Jadi saya mencoba memberi saran untuk menggabung-gabung mata kuliah yang bahan kajiannya hampir sama. Tapi kalau di UMY saya cuma menurunkan Bapak Ibu. Jadi prinsipnya yang tadi semester 15 itu kan harus capaian PS kita. Padahal semester 6 masih ada 4 Bu, ada bahasa Inggris, kemudian teknik komunikasi, desain, sama kemitraan. Nah, ini hanya saya turunkan saja, Bapak Ibu sekalian, saya turunkan ke bawah. Saya turun ke bawah. Yang saya bahasa Inggris saya masukkan di semester berapa 2 gitu, saya tulis 2. Jadi di sini dikosongkan, hanya mata kuliah pilihan. Itu aja yang saya lakukan terhadap kurikulumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang lain kemarin saya harus, makanya kemarin saya nyuwun Bu Eni capaian pembelajaran PS ya, untuk mengetahui bahan kajian bisa nggak digabung ngaten ya. Kalau universitas lain kan saya baca dulu bahan kajiannya yang sama bisa digabung dalam satu mata kuliah. Ternyata di kurikulum UMY sudah cukup bisa tinggal menurunkan ngaten ya. Nah, kira-kira ngaten ya. Kira-kira seperti ini. Ini setelah saya turunkan ya. Nah, setelah saya turunkan saya ngawur aja yang ini saya ngawur aja yang 4 mata kuliah yang saya turunkan, nanti monggo diperiksa lagi. Saya taruh di semester bawahnya, teknik komunikasi, desain dan pemberdayaan, sama kemitraan. Nah, ini sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya coba ngawur aja, ini masukkan di semester 3 2 SKS. Jadi semester 6 kosong. Semester 6 sudah kosong, tinggal mata kuliah pilihan. Nah, ini perbedaannya hanya di 1 SKS Ibu, yang tadinya kagungan UMY itu 146 SKS, ini menjadi 147 SKS. Kenapa? Karena KKN-nya wajib dari pemerintah itu 4 SKS. Kalau kagungan UMY ini 3 SKS. Ini KKN-nya 3 SKS. Saya turunkan KKN 3 SKS, saya turunkan di semester 4, karena ini dianjurkan oleh pemerintah sekitar semester 4-5 atau 2-3. Tapi menurut kami semester 2-3 adik-adik masih labil-labilnya ya. Akhirnya saya taruh di semester 4.
asumsi saya ini juga demikian ya, semester 4 ke 5 itu diwajibkan ada KKNT atau pengabdian masyarakat. Ini wajib 4 SKS. Sehingga totalnya jadi 147 selisih 1 SKS. Nah, kemudian ini sudah cukup bagus. Terus anunya Bu, mata kuliah di bawah ini kan wajib PS wajib 84 SKS sudah masuk. Mata kuliah pilihan wajib 28 SKS. Monggo nanti saya kok lupa menghitung kayaknya sudah masuk. Kemudian yang mata kuliah luar PS minimal 20 sudah masuk semua Bu. Ada mata kuliah pilihan UPN ini kan juga termasuk di luar. Jadi luar totalnya PS. ada 20 sudah masuk. Cuman saran Bapak Ibu sekalian, ini mata kuliahnya SKS-nya kecil-kecil. Kalau kita total ke samping jadi 1 semester, apalagi yang semester 1, ini ada 9 mata kuliah. Ngapunten, kasihan adik-adik ini 9 mata kuliah yang berbeda, diambil dari satu. Saya turunkan tadi, jadi kalau sebelumnya kan memang cuma 8, 7, ya. Tapi karena kita kebutuhan untuk menurunkan, sehingga menjadi banyak 8 sampai 9 mata kuliah. Nah, ini mungkin nanti dibuka lagi RPS-nya gitu, RPS semua mata kuliah. Kalau kajiannya hampir bersama, bahan kajian hampir sama, kemudian monggo dijadikan satu mata kuliah dengan nama lain, kemudian SKS-nya agak besar. 4 atau 6 gitu. Kalau kami dulu 6 SKS itu ada 6 mata kuliah. Memang tidak umum ya, tapi itu yang kami lakukan karena kedalaman untuk aspek sikap, kemudian aspek keterampilan yang lain itu yang kita. Tapi karena kami sekarang butuh ruang banyak, makanya yang 6 SKS akhirnya kami turunkan Bu, praktikum sama kurikulum tutorial kami turunkan. Nah, mungkin bisa 4 SKS untuk mewadai 2 mata kuliah jadi 1. Itu yang pertama. Kedua, yaitu saran kedua. Ketiga, mungkin pencirian Ibu, yang saya penciriannya PS, saya belum lihat di sini. Mungkin harus ditonjolkan sebuah pencirian dari PS. Mungkin nanti didiskusikan, mungkin karena Solo itu hampir sama dengan karena perkotaan, mungkin urban farming gitu ya, misalnya tentang mata kuliah apa, tapi khusus tentang urban farming. Kemarin kalau Madura itu lahan kering. Kemudian kalau Aceh kemarin kopi. Kemudian ada sawit gitu ya. Jadi ada satu mata kuliah menjadi penciri PS. Kalau urban farming kemarin Bogor itu kemarin saya juga sarankan ya sama seperti kita ya. Ada satu mata kuliah applied ya, mata kuliah applied tentang kondisi di Surakarta. Itu aja, saya rasa semuanya sudah cukup. Nah, semester 1 sampai 5 tadi udah dikosongkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang tinggal masukkan ini MPKM-nya. Kan 1 sampai 5 sampun, kemudian tinggal semester 6. Semester 6 kalau memilih yang 20 SKS di luar universitas, ya, kemudian tugas akhirnya di semester 7 6 SKS. Jadi totalnya ini ada 146, malah justru sama dengan kagungan UMY sama. Padahal kayaknya kan besar 20 SKS. Jadi sama 146. Itu saran kedua. Saran ketiga, kalau yang ini yang juga agak diwajibkan pemerintah 3 semester nih. Nah, juga bisa Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu sekalian mengatur di semester 7-nya ditambah 20 SKS yang terdiri dari 14 SKS MPKM, kemudian tugas akhirnya jangan dibiarkan Bu, diintegrasikan padanya. Jadi misalnya mereka Ibu KWU ya, kalau nanti Merdeka Belajarnya memilih KWU, kewirausahaan, maka tugas akhirnya adalah laporan kegiatan KWU-nya. Jadi terintegrasi dengan Merdeka Belajar. Jadi nah ini masih saya anjurkan 6 SKS ya Bapak, ini dari kami 6 SKS. Monggo Bapak kalau tetap Bapak Ibu tetap 10 SKS monggo aja. Jadi kalau 10 SKS ini 24 di semester 7. Kalau nggak selesai masih ada waktu di semester 8 ya, masih ada waktu untuk menyelesaikannya.
Makanya diperlukan itu. Misalnya KWU itu kan mereka mandiri. Nah, di rumah selain dia melakukan kewirausahaan, dia juga bisa nulis tugas akhirnya. Nah, ngapunten sekarang mungkin namanya jangan skripsi Bapak Ibu sekalian, jadi namanya tugas akhir yang nanti bentuknya bisa Bu Sinta skripsi. nggak ada suaranya, terputus-putus, Bu. Oh gitu. Ada. Oh, berarti di tempat saya, maaf. Ada, Ibu. Saya gimana? Jelas atau saya harus pindah? Coba cari-cari. Sampun jelas? Sampun jelas, Ibu. Oke, matur nuwun. Nah, jadi jangan lagi menggunakan skripsi. Ini ada di Bu, di Permendikbud bahwa anunya tugas akhir namanya sekarang. Tugas akhir supaya bentuknya tidak harus skripsi. Kalau skripsi itu kan seperti harus riset. Padahal mereka akan meneruskan di MBKM misalnya KWU-nya, kemudian magangnya. Di magang itu kan laporan kegiatan pelaksanaan di perusahaan. Tapi tugas akhirnya adalah menemukan sebuah permasalahan di perusahaan. Misalnya ada layout-nya yang perlu diperbaiki, kemudian di produknya harus dia menemukan mungkin ada kualitasnya yang kurang, gitu ya. Sehingga itu ditarik menjadi tugas akhir. Jadi mereka nggak akan mencari, tidak menghilangkan, mengurangi waktu untuk mencari judul lagi. Nah, itu namanya terintegrasi. Ini total 20. Kalau memang 6 SKS. Kalau mboten masih cukup, Bu. Ini masih 24. Misalnya tetap 10 SKS. Ini 24. Jadi totalnya adalah tinggal menambah, tapi tak lebih tinggi. Jadi akhirnya 160 akhirnya. Tapi ya nggak apa-apa. Minimal syaratnya kan 140. Dan ini kan bukan ketinggian dari SKS, tapi durasi. Jadi kalau dia bisa, dia ada waktu di semester 8, akhirnya 10 SKS bisa masuk, Bu. Yang penting adik-adik 4 tahun sudah harus lulus. Nah, ini ngapunten, ini saran kami. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian nanti mendiskusikan yang 15 aja dulu. Ini perlu ada pengurang mata kuliah dijadikan satu. Nah, kebetulan di kami UB ini mempersilahkan PS untuk memilih dari 8. Tetapi dari hasil workshop kami kemarin di PS kami, insya Allah kami siap untuk memfasilitasi adik-adik untuk 8-8-nya. Gitu ya. Sementara waktu itu sih ada perdebatan tentang asistensi mengajar. Loh, ini bukan passion kita, ini bukan ini. Nah, tetapi kita bisa arah, ada di kami ada dosen bahasa Indonesia yang mengampu di SMP, SD, dan SMA. Jadi beliau mengatakan kita tetap bisa. Banyak adik-adik mahasiswa yang mungkin ingin menyalurkan hobinya mengajar adik-adik, tetapi tetap pada capaian pembelajaran agri, misalnya mengajarkan tentang usaha tani, kemudian menghitung biayanya, dan sebagainya. Akhirnya, alhamdulillah di PS kami memilih semuanya 8-8-nya. Dan insya Allah semoga, ya kita tidak tahu ya implementasinya nanti, semoga sih ada kemajuan untuk kita ke sana. Tetapi selama ini kita kan mungkin UM-nya juga sangat sudah aware terhadap itu. Misalnya pertukaran pelajar sudah biasa nih Bu, magang juga sudah biasa, kemudian riset juga, skripsi, kemudian kewirausahaan, ada mata kuliah yang mendukung ke sana, gitu ya. Kita hanya memikirkan yang lainnya. Kita hanya memikirkan seperti membangun desa, proyek kemanusiaan, studi independen. Nah, ini yang lebih kita pikirkan ke sana. Kalau yang lain, insya Allah semua universitas sudah melakukan. Nah, kemudian, ini ada aplikasi dari Kemendikbud, sudah disiapkan aplikasinya untuk adik-adik nanti 2021 sudah tinggal memilih, masukkan ke aplikasinya dengan napping gitu ya. Nanti ini di YouTube-nya monggo dipesani, didengarkan nanti kalau mahasiswa 2021 sudah mulai mau memilih ini, dipersilahkan memahami tentang bagaimana cara dia memilih MBK, bentuk merdeka belajar. Nah, ini yang perlu kita pahami, mungkin semua sampai dipahami, ya. Jadi kalau arti dari perkuliahan ini yang kuliah itu kan 1 SKS 50 menit tatap muka,
60 menit penugasan, kemudian mandiri 60 menit. Tetapi kalau bentuk Merdeka Belajar, itu langsung kita hitung aja proses pembelajarannya adalah 170 menit. Kalau dihitung lebih rinci lagi dalam 1 minggu itu 2.120 menit. Nah, nanti kita lihatkan di bawahnya. Jadi gitu, jadi tidak banyak kok berat banget, tidak, ternyata hanya durasi kegiatan yang nantinya tidak sampai 6 bulan atau juga tidak sampai 11 bulan. Nah, bagaimana mengaturnya kita menawarkan kepada mahasiswa bisa ada 3 macam. Ada free form, ya free form itu bisa seperti magang 20 SKS magang aja gitu ya, magang aja dia melaksanakan apa tugas dari mitra magang perusahaan, ataukah yang kedua adanya nama structure form. Ini biasanya untuk pertukaran pelajar. Jadi yang belajar saja gitu ya, kognisi aja. Ini didasarkan pada perkuliahan atau mata kuliah yang diambil. Tapi yang blended ini bisa menggabungkan antara free dengan structure. Misalnya di magang, dia mengambil 40 SKS. Berarti dia sambil bekerja di mitra magangnya, dia ngambil mata kuliah yang mendukung pencapaian dia. Misalnya dia misalnya kerja magangnya di perusahaan ternak misalnya, ya. Sementara adik-adik ini dari pertanian nih nggak ngerti. Nah, jadi kami nanti MOU-nya dengan MOA-nya dengan perusahaan, mohon diberi waktu untuk mereka mengambil mata kuliah di PS lain atau boleh di universitas kita atau di universitas lain. Dan ini yang pertama itu diperbolehkan oleh mitra, harus diperbolehkan, ya. Yang kedua adalah universitas yang kita tuju membolehkan PJJ. Jadi sambil kerja, gitu ya, sambil kerja dia juga kuliah tapi PJJ, seperti sekarang ini daring, sehingga tetap bisa. Ataukah dia ngambil Sabtu Minggu ini, tapi agak sulit ya kalau Sabtu Minggu tuh nggak ada yang universitas menawarkan, ya. Yang kemungkinan bisa adalah PJJ. Sehingga pada saat kita nanti menawarkan kepada mitra magang atau mitra perguruan tinggi, ada 2 syarat itu, gitu ya. Membolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah secara daring, dan dari sisi perguruan tinggi lain boleh mengikuti dengan metode PJJ. Nah, itu yang blended form. Kemudian, nah langkah-langkah rekognisi ini yang kemarin sudah ya Bu Eni, perlu apa tidak ya? Nggak apa-apa Ibu, jelaskan lagi sih. Nah, belum ke sini aja, nanti kita lihat gambarannya dulu. Akhirnya apa sih sebenarnya kita menggunakan langkah-langkah yang panjang. Nah, kita mau merekognisi apa sih capaian pembelajaran yang kita inginkan pada mahasiswa, dari PS kepada mahasiswa. Sehingga kita harus rekognisi. Nah, nanti ada langkah-langkahnya, ini terakhir saja, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, setelah kita workshop dari teman-teman, nah ini kami contohkan hanya magang sama KWU ya Bapak Ibu sekalian, karena memang sudah dari Bu Eni, kita magang sama KWU insya Allah. Ini saya contohkan aja magang. Nah, dari magang ini ada, setelah kita hitung langkah-langkahnya tadi, mengikuti langkah-langkah, akhirnya kita mendapatkan tiga macam pilihan buat mahasiswa. Apakah dia hanya 20 SKS, apakah 40 SKS, apakah 40 SKS-nya terbagi dengan integrasi tugas akhir. Jadi mahasiswa boleh memilih dengan proses kegiatan yang berbeda-beda. Tapi tentunya tetap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, katanya. Cuman presentasinya berbeda. Nah, presentasinya dapat dari mana? Kita dapatkan dari langkah-langkah tadi, perhitungan tadi. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kelihatannya kan besar nih, rekognisi 20 SKS, tapi ternyata durasi waktu yang dibutuhkan adalah 6,4 bulan, tapi asumsinya adalah 5 hari kerja. Jadi misalnya nanti kalau ada perusahaan yang 6 hari kerja, berarti kurang dari 6 bulan, gitu ya. Dan 6 bulan ini pun kan juga ada persiapannya. Persiapannya itu bisa dimulai sebelum
semester pendaftaran semester KRS semester sebelumnya, nggih. Jadi 6 bulan ini saya rasa bisa dimajukan gitu ya, sambil daftar, sambil menyusun proposal itu sudah dihitung. Jadi tidak menghabiskan sebenarnya 1 semester katanya. Nah, apa sih yang kita ingin capai buat mereka, katanya, buat mahasiswa? Ini semua deskripsinya didasarkan pada capaian PS kita, ya, capaian LOPS kita, learning outcome PS kita. Jadi akhirnya mendapatkan seperti ini. Kalau kami nanti monggo ini tugasnya Bu KPS kalau yang ini nih, biar yang pusing Bu KPS ya. Untuk mendapatkan yang lain ikut aja ngatain ya, yang enak kan gitu Bu Eni ya. Yang lain ikut setuju gitu ya. Nah, yang 20 SKS ini kami free form, jadi tanpa ada mata kuliah yang mendukung. 20 SKS apa saja ini untuk mahasiswa perlu diberitahu, bukan mahasiswa saja, institusi, kemudian dosen pembimbing, kemudian pembimbing lapang, bahwa beliau-beliau itu dan mahasiswa akan memperoleh penilaian masing-masing deskripsi. Jadi tidak total 20 SKS nilainya B. Nanti kan jadi anjlok semua transkripnya. Nah, di transkrip sudah ada peraturan di kementerian bahwa ada namanya SKPI untuk MPKN. Jadi mereka satu persatu ada nilainya. Misalnya kemampuan menyusun proposal magang, ini nilainya B. Menyusun program kerja, dia lebih canggih di sini, misalnya ya A. Ataukah dia lebih soft skill-nya bagus gitu ya, kerjasamanya bagus, komunikasi bagus, di sini A gitu ya. Yang mungkin yang kognisi dia B, mungkin di sini BBB, di sini ternyata soft skill-nya AAA gitu ya. Jadi tidak langsung global 20 SKS nilainya B, ngaten mboten. Jadi ini yang perlukan kepada dosen gitu ya, pada pembimbing lapang, pada mahasiswa, karena paradigma yang kemarin kan agak berbeda dengan Nah, kemudian Desmunti yang perlu 1 tahun, mereka mengambil 2 semester. Rekognisinya adalah kalau saya contohkan 3, 4, dan 6 ya, integrasi. Kami anggap aja ini terintegrasi, gitu ya. Diharapkan juga integrasi ya Bu, biar nggak menghabiskan waktu, sehingga ada permasalahan di magang, tarik aja jadi tugas akhir. Nah, ini hybrid form namanya. Artinya ada mata kuliah yang diperlukan oleh mahasiswa untuk menambah ilmunya. Nah, di sini misalnya dia di industri, dia nggak tahu tentang psikologi industri, misalnya boleh ngambil di psikologi industri. Ya. Tapi semua ada di bawah KPS, dosen pembimbing, mana mata kuliah, dan universitas atau PS yang mau menerima gitu ya. Jadi tetap ada nggak sembarangan adik-adik untuk memilih. Nah, ini namanya hybrid atau tadi blended ya, blended. Nah, itu menghabiskan waktu blended form atau hybrid. 44 minggu, hanya 11 bulan, jadi tidak sampai 1 tahun. Nah, kalau mahasiswanya mampu, jadi kalau mampu dan dari perusahaannya itu memperbolehkan sambil nyambi tugas akhir, kalau memang berat ya mungkin di semester berikutnya aja, karena semester 8 tadi kita kosongi masih bisa mereka mengerjakan. Tapi diharapkan 1 linear semester 7 sudah sambil menulis. Nah, ini tugas akhirnya membutuhkan 7,8 minggu. Jadi sambil kerja, sambil kuliah, sambil mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Kalau kita sediakan di semester 8. Dia selesai magang, selesai kuliah yang hybrid tadi, tinggal dia konsentrasi untuk menyelesaikan di semester 8. Tetap 4 tahun, insya Allah. Oke. Itu yang terintegrasi 6 SKS. Nah, kemudian dokumen bukti belajarnya apa sih yang mereka tunjukkan, ya supaya ada penilaian. Ini ya, ini insya Allah ini rencana program kerja magang, rancangan strategi pengembangan, portfolio, kemudian logbook, dan laporan magang kerja. Ini sudah seperti ini aja sudah cukup bagus untuk penilaian adik-adik 20 atau 40 SKS. Sudah menggambarkan semuanya ini. Nah, kemudian monggo tentang magang, ini topiknya bisa macam-macam ya, tergantung dari perusahaan yang dimagangin. Kan mungkin sudah biasa ya di universitas. Di Universitas UMY juga mesti ada magang nih. PKL nih Bu, PKL apa magang nih? PKL. Nah, itu sama.
Nah, sama juga kewirausahaan juga demikian, Bapak Ibu. Caranya juga seperti tadi, langkah-langkahnya seperti tadi, ketemulah seperti ini. Ya. Rekognisi juga 20 SKS juga demikian. Kemudian yang 40 SKS juga ini. Nah, kemungkinan yang memudahkan di KWU, mereka KWU, dia bisa kuliah tanpa kita perlu mewajibkan universitas lain atau PS lain untuk PJJ, karena KWU kan di rumah misalnya atau di tempat wirausahanya mereka, jadi mereka masih bisa kuliah luring, katanya ini nggak terlalu sulit kalau di KWU untuk memilih mata kuliah. Dia mungkin merasa kurang tentu ya di kita kan nggak ngajari pajak nih, KPS nih saya butuh ngitung pajak nih, gimana nih usaha saya sudah mulai besar, boleh monggo di FEB misalnya ya, ada mata kuliah pajak di Persiwa. Ya. Dokumennya juga sama dengan tadi, ini sudah menggambarkan hasil kerja mereka, unjuk kerja mereka untuk dinilai. Okay. Ini contoh aja rubrik penilaiannya. Boleh rigid seperti ini, tapi kalau ini menyulitkan dosen pembimbing gitu ya, atau pembimbing lapang, bisa simplikan, disederhanakan saja. Nah, kalau selama ini yang sekarang yang sudah implementasi sama juga mungkin ya UMY wonten nggih. Dereng nggih yang ini ya. Namanya adalah Permata Sakti. Ini adalah program dari pemerintah ya. Maka bisa mengambil mata kuliah universitas lain atau sebaliknya. Kebetulan kami dipilih mahasiswa 40 mahasiswa di sosiologi pedesaan dan kemudian ini luaran kami mungkin sama dengan Ibu nantinya ya, di sebelum laporan akhir ya Bu, ini sudah harus dikejar ya, buku panduan ya, monggo bisa dijadikan benchmarking nanti, mungkin kami juga ada yang kurang, ini daftar isinya. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya contohkan yang cara rekognisi ya Ibu nanti. Nah, perlu apa mboten ya? Ataukah ini ya? Perlu mboten? Yang rekognisi ya. Rekognisi yang ini. Yang sulit-sulit nanti biar buka PS saja ini. Ya Bu Eni ya. Ini sampun ketinggal. Excelnya sampun ketinggal. Sudah, Bu. Suaranya agak ini gitu ya. Ada. Mbak. Kalau seminar Mbak ning kampus iki malah enak, Mbak. Dalam Bu Eni kurang besar kah? Sudah. Hanya suaranya kok agak ini ya, Bu. Oh, berebet-berebet ya. Di tethering ya. Sekitar ya, Bu. Oh, atau saya tutup saya tutup videonya kameranya ya, Mbak Munawi ini mengganggu kadang-kadang ya. Saya coba ya. Cukup jelas kok, Bu. Bagaimana, Bapak? Nah, mungkin bisa agak memperbagus suara kamera kan. Terus nanti Bu Eni suara saya sampun ya? Sampun? Atau agak masih agak putus. Kata apa cuma saya atau teman-teman yang lain juga? Cukup jelas Bu Eni. Mungkin kameranya Bu Eni ditutup aja Bu Eni. Kita coba ya. Nanti kalau enggak saya coba cari di posisi yang lain. Oke,
Yang ini mungkin ini tugasnya dari KPS, SekPS gitu ya, tetapi dosen yang lain mohon dipahami saja gitu ya, bahwa kita tadi konsepnya adalah capaian pembelajaran dari PS itu tetap, itu ikatan buat mahasiswa kita ya, lulusan kita itu tetap ada ikatan capaian pembelajaran PS. Sehingga untuk menurunkan rekomendasi mau magang, KWU, dan bentuk merdeka yang lain, tetap acuannya adalah capaian pembelajaran PS. Tapi jangan banyak-banyak, capaian pembelajaran lulusan tuh kemarin kami di AUNKIE, ini kami kan 15 ya, di AUNKIE aja masih suruh nurunkan ya. Artinya begini, ini kan kepentingan untuk nanti evaluasi apakah mata kuliah kita ajukan atau bentuk merdeka yang kita ajukan kepada mahasiswa tercapai tidak gitu ya. Jadi harus diukur Bapak Ibu sekalian nanti. Nah, ngukurnya kalau semakin banyak CP-nya, CPL-nya, semakin lama, semakin rumit nggak benar. Nah, ini 15 saja kemarin kami di komentari, tapi karena kami sudah restruktur kurikulum, saya biarkan dulu. Nanti kalau sudah restruktur tahun depan, kami mulai restruktur lagi. Nah, CPL-nya akan kami sederhanakan. Karena konsekuensinya kita harus membuktikan itu, Bu. Membuktikan apakah tercapai nggak sih magang ini terhadap CPL yang diajukan. Nah, itu kebanyakan nanti. Saya lihat di UMY masih rati kata nah itu nanti saat restruktur itu mulai dibahas kembali gitu ya. Saya aja 15 tahun ini ya. Mungkin setiap yang penting aspek itu kan wonten ya, sikap, keterangan umum, pengetahuan, keterampilan khusus itu tetap, tapi subnya aja yang dikuras. Ya. Ini kalau saya contohkan di magang, keterkaitannya dengan CPL seperti ini. Karena magang itu kita butuh banyak, jadi agak semuanya kayaknya dibidik semuanya. Ya. Kemudian di berikutnya, kalau sudah capaian pembelajarannya sudah diketahui, diidentifikasi, maka kemudian kita tugas berikutnya adalah mengoperasionalkannya. Ya. Kalau di CP, CPL itu kan masih abstrak bahasanya. Nah, kalau masih abstrak kan nggak bisa dioperasionalkan, maka diperlukan untuk mendeskripsikan kembali, membuat kalimat agar lebih operasional. Contohnya ini, mampu mengetahui kondisi awal mitra magang. Apakah CML akan tercapai bila magang di tempat tersebut. Jadi mengetahui kondisi awal. Ini lebih sudah lebih operasional ya. Lebih operasional sehingga nanti menilainya ini kan konsekuensinya pada indikator penilaian. Nah, ini sudah ya. Mampu menunjukkan kemauan dan perhatian terhadap pihak-pihak yang terlibat, mampu menyusun program kerja. Ya. Kalau tadi di CPL kan masih abstrak. Nah, ini sudah mulai bisa dijadikan indikator penilaian. Mampu mengidentifikasi, mampu menjelaskan, katanya ini sudah mulai operasional. Nah, inilah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini prosesnya nanti bisa dipesani. Nah, kalau sudah demikian, sudah ada bayangan bagaimana bentuk penilaiannya. Seperti tadi contoh nomor 1, mampu mengetahui kondisi awal. Berarti menilainya mahasiswa gimana? Mungkin dengan tanya jawab bisa, bentuk penilaian dengan tanya jawab misalnya, gitu ya, bisa. Ataukah dengan observasi langsung mungkin. Jadi dosen pembimbing turun ke lapang untuk mengobservasi apakah mahasiswa tahu sih kondisi awal, gitu ya. Nah, dengan itu tadi, operasional tadi, maka sudah bisa diketahui bentuk penilaiannya, gitu ya. Kemudian unjuk kerjanya, dilihatkan dengan apa sih, gitu ya. Kalau kita mau menilai tentang pengetahuan kondisi awal dan sebagainya. Ya. Kemudian muncullah indikator penilaian. Nah, ini ada bukunya semua, Bapak Ibu. Saya juga refer to sana, gitu ya. Saya ambil dari sana. Apa aja sih yang bisa dinilai dari mereka, gitu ya. Ngaten selanjutnya kalau sudah lengkap semua tinggal memasukkan ke dalam monggo kalau mau dipakai ini kami bersama ini dari workshop. Nah, kalau sudah semua
ditulis, maka kita tinggal mengambil yang kolom E nih Bu, indikator penilaian. Dan sebelahnya ya deskripsi rekognisi. Maaf, yang ini indikator penilaian, yang ini deskripsi rekognisi. Jadi kita menemukan, mengidentifikasikan ada 8, nah ini kan 8 ya, 8 capaian dari bentuk Merdeka Magang. 8. Ya, 8 saja kita butuhkan. Nah, dari 8 itu butuh berapa sih durasinya untuk mengetahui mereka mampu itu, gitu ya. Nah, dari ini kita lihat di sebelahnya, ada yang butuh 3 SKS atau 4 minggu, ada yang butuh 10 SKS, 13 minggu, dan seterusnya. Oke. Sampai ke bawah, ini pelan-pelan, ini saya bisa, ini kemarin workshop 2 kali, setiap workshop 2 hari, jadi 4 lebih agak lama ini kalau yang di sini nih. Memang agak filosofinya kan di sini ya, jadi kita perlu diskusi lama di sini. Nah, dari 8 tadi, monggo itu udah selesai, tinggal tulis lebih jelas ya, di 20 SKS. Jadi ini yang kita jadi memang mana sih ilmu pengetahuan, memang kita lebih banyak ke soft skill ya, yang kita mau dari adik-adik supaya bisa terjun ke lapangan dengan baik, dengan siap. Itu kalau 34 terus pundi, nah nanti ada juga ini kotaannya untuk 34. Nah, konversinya terus pundi, ini ada di sini. Nah, jadi kalau tetap jadi konsep tadi yang OBE dari Merdeka Belajar tetap ya. Jadi capaian pembelajaran PS tetap berkolaborasi dengan pembelajarannya mahasiswa yang diinginkan. Dengan ikatan apa? Dengan ini, jadi tetap diikat gitu dalam seperti tadi asistensi mengajar ya. Asisten mengajar kan nggak ada kita ajarkan manajemen pendidikan, ini diikat gitu ya. Tapi enggak, ternyata kalau kita breakdown di capaian pembelajaran ada ternyata. Jadi mahasiswa yang mampu menunjukkan misalnya kemampuan dalam memberikan transfer knowledge tentang pertanian, nah itu di asistensi mengajar, artinya tetap diikat oleh CPM, jadi nggak bebas-bebas banget gitu, sepertinya merdeka katanya, tapi nggak bebas gitu. Ngaten saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, monggo kita belajar bersama. Mbak Menawi saya ada kekurangan bisa ditambahkan, saya bisa menerima kritik karena ini belum disahkan senat, jadi masih ada waktu untuk kita memperbaiki terus. Ngaten, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo saya kembalikan ke Bu Eni. Matur nuwun Bu Sinta atas paparannya. Pak Oki sudah gabung. Ada beberapa mungkin sebelum nanti teman-teman menambahkan. Jadi pertama tadi mungkin Bu Sinta sudah mendiklat bahwa menurut Permen bahwa KKN itu harus 4 ngaten nggih. Sementara kami masih 3, nanti mungkin akan kita sesuaikan. Kebetulan di sini ada Pak Aris Slamet itu selaku divisi di LP3M menangani tentang KKN, nanti mungkin bisa memberikan juga tanggapannya. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas akhir gitu sekarang ya, itu memang standarnya harus 6 ngaten atau ada pilihan? Boten Bu, boten ada. Sepertinya tidak ada. Kalau 6 SKS itu dari UB, standar mutu UB, 6 SKS. Oh, ngaten deh. Kami 5 memang tugas akhir itu yang itu perinci. Kalau di penilaian itu ada beberapa kegiatannya kan, proposal nanti harus diseminarkan dan ke lapangan, kemudian ada seminar hasil ujian itu nanti di kita ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan di magang, ya kami menjadi terserahkan ya terkait dengan magang yang selama ini kita 3 SKS, tapi sebenarnya dari sisi beban juga berat sebenarnya, karena sekarang mulai dikurangi dulu sampai 2,5 bulan gitu. Artinya nanti kalau waktu 6 bulan menjadikan 20 SKS gitu. Tadi sudah disampaikan Bu Siti, karena sekarang bukan tapi durasi, lebih ke arah durasi, dan itu memungkinkan sehingga
Allah akan kami tawarkan yang model magang. Demikian juga yang kewirausahaan, karena jadi pada saat kita ini pandemi COVID ini, magang yang 3 SKS itu beberapa skema yang dipilih oleh itu juga wirausaha. Jadi ternyata mereka membuat rancangan produk, kemudian memasarkan secara online itu di laporan. Makanya kami inspirasi untuk mungkin itu bisa kita tawarkan untuk kegiatan yang wirausaha mahasiswa. Yang lain, mohon maaf terkait dengan CPL ngaten Bu Sinta. Jadi kita memang ya saya nggak begitu ya, karena yang di PKN itu kan yang sikap itu ada 10 gitu sih. Kemudian yang keterampilan umum ada 9 gitu yang dari sana gitu. Kemudian mungkin yang penguasaan pengetahuan dan KK itu kan mungkin bisa dihasilkan dari asosiasi dari program studi ataupun sejenis seperti itu. Nah, kami memang masih menerima apa adanya seperti itu. Jadi di sikap itu yang dari KKN itu ada 10, kita tambahi dari Pensiri, kemudian yang KU itu juga ada 9, masih kita tambahi juga selain yang penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga memang sangat banyak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, apakah memang sebenarnya diperbolehkan istilahnya mungkin untuk memeras gitu sih, mungkin ya, memeras dari CP yang ada di KKNI yang 10 itu menjadi disikap terutama diperas menjadi mungkin hanya 2-3 atau demikian juga yang KU gitu, apakah memang sebenarnya boleh gitu sih. Kita dulu beberapa waktu yang lalu pernah kita tentang ISO, ya. ISO kita mengajukan sertifikasi ISO itu mereka menginginkan mana CP-nya, terus yang dari ini kan seperti itu. Ya untung waktu itu kami memang sudah menggunakan seperti itu gitu, sehingga ya ketemu gitu. Nah, kalau saya kaitkan dengan yang tadi disampaikan Bu Sinta, apakah memang tidak dibolehkan gitu ya? Apakah tidak melanggar dari permen ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah ada, kira-kira seperti itu. Jadi tanggapannya mungkin nanti teman-teman sudah mau menanyakan. Ada LP3 ya. Kami acuannya memang dari LP3 kami gitu ya. Kalau yang dari permen tentang CPL yang banyak itu sebenarnya kan secara umum gitu, secara umum yang dipikirkan oleh Kemendikbud waktu itu Kemenristek. Nah, bisa nggak diadop oleh masing-masing PS dengan pencirian masing-masing. Misalnya pun seperti kalau kami sikap, misalnya contohnya sikap, kami kan cuma mengambil 3 dari 10 yang diajukan Kemenristek waktu itu. Gitu. Karena apa? Karena capaian kita tidak semuanya bisa memungkinkan dicapai oleh lulusan kami. Kalau kami di P3 kami dianjurkan seperti itu. Jadi ada di teknik pun ada yang 4 pun juga ada, Bu. Sikap 1, keterampilan 1, ngaten gitu. Artinya itulah yang akan kita bidik, mahasiswa lulusan itu akan kita bidik kemampuan itu, jadi nggak semuanya bisa, kan nggak mungkin ya satu orang mahasiswa bisa mampu segala macam gitu ya. Nah akhirnya dikembalikan kepada PS, mana sih sebenarnya lulusan yang kita bidik nanti capaiannya. Nah, dan kalau kami gitu, jadi kebetulan kami itu tadi, dan kata-katanya juga tidak sama dengan yang diajukan oleh Kemenristek gitu ya. Misalnya kami ganti ada pertanian berlanjut, kemudian ada tropis berlanjut, kemudian ada manajemen agribisnis, sesuai dengan PS kami. Kalau kami sih demikian, Bapak Ibu sekalian, ini kan dulu masih KPS-nya yang saya Burini Dwi Astuti, jadi saya hanya mengikuti saja alur ceritanya. Kalau yang dulu sih beliaunya yang mengawali tahun 2016 ya, 2013 tentang CPE.
Jadi ada teknik itu ada 4 Bu. Kemarin waktu dia akreditasi internasional, beliau malah menunjukkan hasil pengukuran LOPS-nya terhadap mata kuliah terhadap LOPS. Mudah karena memang sedikit, kemudian dibuktikan dengan pengukuran, akhirnya yang tercapai. Kalau kita agak sulit nih 15 ini ngukurnya, dan kemarin saya coba ngukur itu ada beberapa mata kuliah yang memang akhirnya nggak tercapai, hanya 70%, 73%, nggak semuanya bisa tercapai kemampuan tersebut. Bu Enik, sepengetahuan saya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh ya. Saya tambahkan Bu. Matur nuwun Bu Sinta, mungkin Bapak Ibu mau menanyakan? Ada Bu Sinta, monggo. Pak Oki mau tanya, Pak Oki? Apa kabar? Sehat? Betul Ibu. Assalamualaikum Bu Sinta. Alhamdulillah, kangen ya. Kalau nggak pernah ke Malang. Iya. Udah lama Bu nggak ke Malang. Oh, sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Moga Bapak Ibu yang mau menanyakan, tapi tadi mau menyampaikan apa, monggo, atau yang lain dipersilahkan. Pak Aris mungkin ada ini terkait KKN, Pak Aris. Halo. Sudah jelas semua itu. Pak Eri. Ini sharing kok ya. Pak Eri. Halo Pak Eri. Boleh Bu ini, nggih. Ya monggo, terkait magang monggo. Nggih, matur nuwun Bu ini, Bu Sinta, salam kenal Bu. Saya Heri dari Agribisnis. Kebetulan saya diamanai di Prodi sama Pak Fauzan ini untuk mengelola magang. Tapi saya masih apalagi kalau dengan perubahan kurikulum jadi 20 SKS nih. Kalau tadi kan ada beberapa item yang mungkin bisa dilaksanakan 20 SKS itu kan semuanya tidak di perusahaan ya. Berarti kan ada beberapa kayak penyusunan penyusunan proposal, program dan sebagainya itu berarti bisa dilaksanakan di luar perusahaan artinya kan. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti untuk teknis itunya pembagiannya, terus kedua adalah kaitannya dengan perusahaan. Kita juga sedang mencoba membangun kerjasama yang nantinya mungkin dari UB punya pengalaman gitu ya, yang kalau salah situ ya, yang bisa dijadikan tempat magang untuk mahasiswa. Mungkin bisa share ke kami gitu ya, terkait dengan proses kerjasamanya. Juga ini waktunya kan lebih panjang, biasanya kan cuma 2 bulan. Gitu. Memang maksudnya juga baik kalau saya lihat itu selain untuk memberikan manfaat pemahaman keterampilan yang lebih ke mahasiswa, juga perusahaan juga mungkin dia akan mendapatkan efek yang lebih lama. Kalau cuma 1-2 bulan mungkin baru sebentar mengenal sudah selesai. Dan kalau 6 bulan mungkin perusahaan juga akan lebih banyak mendapatkan ya manfaat ya, meskipun itu bukan sekedar tenaga kerja gratis gitu. Oke, saya kira mungkin untuk awalan itu dulu Sinta. Pak Eri, pertanyaannya ini mungkin belajar bersama ya. Kami memang sama Pak Heri, pada saat kemarin-kemarin magang itu mahasiswa mencari sendiri. Nah, tetapi kami punya panitia di mana ada bagian kerjasama. Kalau memang itu cukup bagus, bisa mungkin kita lanjutkan gitu ya, untuk magang berikutnya biasanya di-approach sama bagian kerjasama, didekati untuk dijadikan MOU yang agak ada kekuatan kesepakatan kerjasamanya. Tapi selama ini sih kita menghasilkan cukup nggak gitu banyak Pak Heri. Jadi yang perusahaan besar itu
masih mumpuni ya, masih mumpuni untuk kita teruskan ke MOU. Tapi banyak juga perusahaan yang ini biasanya yang CP, kemudian yang ya banyak juga ya Pak yang kita tidak kelanjutkan, tapi tetap kami kami tetap list data mitra magang yang bisa digunakan untuk adik-adiknya untuk dijadikan acuan kemana mereka perginya nanti magangnya. Itu yang kemarin pengalaman kita demikian. Tapi untuk khusus MBKM kita sekarang lebih serius Pak Heri. Jadi kami ini beberapa mulai ada MBKM itu kami sudah mulai memegang sedikit saja Pak Heri. Jadi sedikit saja perusahaan yang mungkin bisa menjalankan kemauan kita dan klik dengan perusahaan tersebut. Itu jadi prinsipnya sedikit aja, sedikit tapi nah permintaan kita kan banyak sekarang. 20 sampai 40 SKS itu kan juga memberatkan, sebenarnya kan memberatkan perusahaan. Itu kan jadi sekitar 11 bulan kasarannya kan perusahaan mendidik anak-anak kita gitu lah. Nah, itu jadi approach-nya kita nggak terlalu banyak. Ini kami menghasilkan hanya 4 sejak Oktober yang lalu, hanya 4. Nah, itu yang memang benar-benar komitmen untuk dia juga punya keinginan untuk memperoleh tenaga kerja kita gitu ya, sehingga kita sama-sama untung lah ya, kita sama-sama untung, kita juga ingin mendidik adik-adik agak lebih lama, mereka juga ingin mencari talent yang cocok untuk dijadikan rekrutmen nanti biar dia tidak mengeluarkan biaya rekrutmen itu. Jadi targetnya nggak banyak gitu ya. Jadi ini kita daring terus Pak, apa kesepakatan yang bisa kita peroleh dari dua pihak gitu ya. Dan juga mereka banyak menanyakan berat sebenarnya ya, berat artinya gini, kalau dia senang kerja, terus apa senang kerja di sini ya di perusahaan kami, kemudian dia tidak lulus, apakah kami menjadi presiden buruk bagi perusahaan gitu. Nah, tapi kita solusikan adalah komunikasi, Bapak Ibu sekalian, semua komunikasi. Monggo Bapak kalau ada sudah mulai adik-adik itu sudah mulai nyaman bekerja, nah itu dosen pembimbing harus sudah bisa masuk di sana. Komunikasi yang bagus, sedikit lagi lah tugas akhir. Makanya nanti jangan banyak-banyak di tugas akhir, nggak usah berat-berat di tugas akhir. Karena kalau udah anak-anak udah ngerasain kerja, nah itu mereka nulis pasti ditinggalkan. Nah itu yang kami terus approach-nya Bapak Ibu sekalian, ini lagi daring terus sama perusahaan-perusahaan, tapi dikit 4 aja Pak cukuplah bagi kami. Dan itu juga target kami di tahun depan tidak terlalu banyak untuk mahasiswa kami kan ya, karena belum ada pionirnya gitu ya. Kalau belum ada pionir kan adik-adik nggak berani. Jadi target kita 10% gitu ya, milih magang, 10% KWU, 4 orang dari masing-masing bentuk merdeka itu saya rasa sudah cukup bagus gitu ya. Artinya kita sudah lega lah mengantarkan adik-adik untuk lulusan nanti. Kemudian itu Bapak mungkin pengalaman jangan terlalu banyak dulu sekarang. Pegang satu perusahaan tapi mampu memberikan penilaian atau nyangoni adik-adik yang kita tadi rekognisi. Itu yang pertanyaan kedua, yang pertanyaan pertama tentang rekognisi tadi Pak, ada kemampuan menyusun proposal. Nah, kalau hitungannya di 20 SKS itu kan menghabiskan waktu 6, lebih dikit ya, 6, sekian bulan. Nah, makanya dimulai dulu saat antara, pada saat dia liburan sudah mulai menyusun tulisan gitu, proposal, dan itu kepada itu kan tidak perlu intensif ke perusahaan, tetapi ke dosen pembimbing di universitas. Sehingga itu bisa mengurangi waktu, sehingga misalnya bulan akhir, bulan ke-6 dia sudah selesai menyelesaikan semua. Jadi nggak full sebenarnya di perusahaan. Gitu. Itu Pak Heri. Ada lagi yang kelewatan pertanyaannya? Maturnuwun Bu, sudah ini saya mau menambahkan aja Bu kaitannya dengan magang. Kita kan juga tahun-tahun kemarin ya, karena ada COVID itu berhenti, jadi kita ada program magang internasional Bu. Kita kerjasama dengan Hongken University dan kita sempat 2 kali mengirimkan mahasiswa ke sana. Lumayan lama gitu ya, meskipun sedikit karena katanya waktunya gitu. Nah itu saya belum kepikiran kalau misalnya
program magang internasional itu memungkinkan nggak dengan skema yang baru ini gitu untuk diaplikasikan. Barangkali UP punya pengalaman juga gitu. Okay. PKM, jadi yang istilahnya magang. Kalau sekarang bisa dimulai ini kan sudah bisa diakui sebagai implementasi MBKM yang bentuk merdeka magang. Sangat bagus tuh Pak, magang internasional. Dan nanti ya itu Pak harus diperhatikan lagi anak-anak kayak gini nih biasanya mencelat ini, nggak mau pulang ini. Ini yang perlu komunikasi intens antara dosen pembimbing dengan perusahaan. Kesenangan itu nanti di sana itu, gitu ya. Matur nuwun Bu Sinta. Kami bagus malah magang di luarnya. Monggo Bu Eni. Matur nuwun Pak. Di kampus lain seperti IPB begitu, terus kemudian di ITB kami juga sempat studi banding ke ITB. Nah, cuma waktu itu belum ada penerapan kampus merdeka nih. Nah, di kampus merdeka ini apakah bisa semacam konversi atau ekuivalensi nilai dari kegiatan akademik semacam PKM begitu Bu? Lalu kalau mungkin gambaran dari pelaksanaan di Brawijaya seperti apa selama ini Bu? Karena sudah cukup lama nggak ke Malang. Iya, matur nuwun Bu Sinta. Nah, kalau sudah ada kerjasama dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berprestasi, itu bisa diakui sesuai dengan apa yang mereka pilih. Misalnya tadi contohnya di PKM. Tadi yang di semester antara kan ada PKM ya, KKNT/PK. Berarti bisa diakui konversinya di situ. Jadi dianggap dia sudah melakukan program PKM konversi prestasi apa gitu. Cuman ada syaratnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kami konversi magang kan gini, di pandemi ini kami membuat sebuah program namanya konversi magang. Jadi kalau dulu istilahnya magang itu bisa ke perusahaan gitu ya, atau bisa mandiri, karena saat ini kondisinya seperti ini, maka kita konversikan banyak program. Yang pertama ada proyek kemanusiaan, kemasyarakatan. Mereka kalau turun lapang gitu ya, ke RT, RW membantu COVID, bisa kita akui magang. Terus yang kedua adalah penugasan dosen. Jadi di situ dosen misalnya ada penelitian, ada pengabdian, ada jurnal. Nah, itu mahasiswa magang di dosen. Yang ketiga adalah prestasi. Nah, prestasi yang kemarin-kemarin, jadi yang sebelumnya tidak diakui oleh fakultas gitu ya. Alhamdulillah rezekinya mereka memenangi ini untuk magang kami kumpulkan lagi prestasi mereka, cuman syaratnya memang hanya juara 1, 2, 3 nasional dan internasional. Ternyata itu tidak cukup bagus dan menyenangkan bagi adik-adik yang sementara ini kemarin hanya dapat gold gitu ya, dapat medali, dapat uang gitu. Nah, ini direkognisi menjadi magang di kami 4 SKS. Kemudian satu lagi KWU. Jadi mandiri. Jadi magang kemarin ada 4 konversi. Nah, salah satunya prestasi itu Mas Oki. Jadi nanti kalau untuk implementasi MBKM, jadi dilihat aja mana yang bisa direkognisi. Kalau dia bidangnya PKM, masukkan aja di semester antara tadi ada KKNT atau PKM. Diakui aja. Tapi harus didiskusikan dengan BKPS apakah dia kemampuan, jadi kalau misalnya hanya presentasi, kemudian hanya harapan, nah itu UKPS memasukkannya nggak sebagai konversi. Kalau misalnya dia teknologi, dia menemukan teknologi, misalnya gitu ya, di MBKM itu ada yang namanya studi independen. Bisa diakui dia menemukan sesuatu gitu ya, menemukan teknologi, tapi di MBKM tetap harus ada laporan. Di kami juga gitu ya, di konversi magang kemarin, meskipun prestasi, dia melaporkan tulisan, hanya beberapa lembar, 10 lembar, 15 lembar untuk menceritakan yang akhirnya dapat prestasi. Itu aja yang kemarin konversi. Sama juga nanti Mas, mungkin Bu Eni kalau ini cukup bagus ya, UMY kan ada magang internasional, ada lomba-lomba internasional, itu mungkin bentuk merdekanya
akui semua mungkin bisa loh Bu, ditawarkan semua, tapi nggak usah banyak-banyak targetnya. Misalnya proyek kemanusiaan 1 targetnya, kemudian proyek kemanusiaan studi independen, mungkin anak-anak lebih kreatif gitu ya. Diakui kan senang itu 20 SKS dengan kemampuan ini sambil menulis. Mungkin itu Mas Oki, jadi disesuaikan konversi ya, dengan kurikulumnya. Matur nuwun Ibu. Oke, mungkin saya Bu Eni. Pak Aris, tadi tak tunggu. Silakan Pak Aris. Matur nuwun Bu Sinta, terima kasih atas paparannya terkait dengan KKN Bu Sinta. Kalau seandainya KKN diperbolehkan di semester 4 ya, dan di UMJ memang sistem pembayaran KKN dibuat bertahap, dibayar tiap semester, dicicil begitu sampai semester 5, sehingga memang nanti akan ada satu perubahan yang agak signifikan juga terkait dengan sistem pembayaran di UMJ. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan model magang di luar UMY yang SKS-nya besar, tentunya harus ada standar perusahaan atau lembaga luar tempat masa magang yang benar-benar mampu proses sehingga harapan dari proses pemagangan itu benar-benar bisa dicapai. Kalau di internal kampus mungkin semua bisa terkendali kan. Tetapi ketika di luar kampus itu menjadi berbeda, kekuatan kerjasama dan sistem monitoring di tiap-tiap perusahaan itu memegang penting terkait dengan hasil luaran atau proses magang. Itu mungkin PR kita bersama yang perlu dicari jalan tengah. Jangan sampai masa magang di luar atau KKN atau apapun ya itu tidak mendapatkan sesuatu yang tidak seperti kita harapkan. Jadi atau proses kontrol di luar tidak seperti yang kita harapkan. Pengalaman masa magang di beberapa perusahaan ya, karena saya dulu juga pernah ngurusi magang seperti Pak Heri, ada sebagian perusahaan yang hanya memberikan data untuk laporan magang, bukan pada proses magangnya, sehingga ini memang menjadi pekerjaan besar semua terkait dengan itu semua. Itu gimana teman-teman dari Brawijaya untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu Sinta? Matur nuwun. Bapak, matur nuwun Pak Aris. Pertanyaan yang pertama tadi saya pas nyambi kurang jelas nanti yang pertamanya, yang kedua dulu. Yang kedua yang seperti saya sampaikan pada Pak Heri, Pak. Jadi perusahaan magang yang siswa memang mencari sendiri. Tapi kalau kita setelah kita evaluasi, ada beberapa perusahaan yang cukup mumpuni, itu akan kita dekati untuk dijadikan kerjasama selanjutnya dalam bentuk MOA. Nah, untuk target kita di MBKM, karena memang rekognisinya sangat tinggi, gitu ya, sangat besar, gitu. Terus kemudian durasi kegiatan juga cukup lama, maka kami tidak bekerja sama terlalu banyak dengan perusahaan yang lain, Pak. Kami ini sementara hanya 4, tapi 4 kali, Pak, untuk meyakinkan bahwa mahasiswa yang kita titipkan dengan yang program MBKM ini berbeda dengan yang lalu. Jadi kemampuan-kemampuan yang kita inginkan dari perusahaan, gitu ya, itu ditangkap, dimengerti oleh perusahaan tersebut. Jadi kami targetnya nggak banyak. Ini di hibah kami kemarin cuma 2 sebenarnya. Ternyata kita dapat menemukan 4. Ada yang aware dan welcome sekali dengan apa yang kita maui. Jadi nggak seperti kemarin, Pak. Kalau kemarin kan cuma 2 bulan, ya. Kalau di kami kan juga 2 bulan itu. Artinya ya sudahlah, adik-adik itu pokoknya yang penting mampu adaptasi, mampu komunikasi dengan orang lain, gitu ya, berkenalan dengan
dinas mungkin dan sebagainya gitu ya. Itu yang kemarin 2 bulan. Karena ini cukup lama, maka kami juga mencari perusahaannya yang mungkin standarnya tidak Pak, kami standarnya tidak ada terlalu tinggi-tinggi, enggak. Yang penting tadi rekognisi kita itu tadi yang kita tawarkan kepada mahasiswa itu mampu dipahami dan dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, caranya adalah dengan alumni Bapak Ibu sekalian. Ini tadi lupa saya menyampaikan Pak Heri. Jadi harus ada, bukan harusnya, paling tidak ada alumni kita yang di perusahaan tersebut. Sehingga dia juga ikut menjaga nama dari kita gitu ya, menjaga alumni, menjaga peserta magangnya di perusahaan tersebut. Jadi dicowel-cowel lah, misalnya dia udah mulai melenceng-melenceng gitu ya, misalnya malas datang ke kantor dan sebagainya, itu alumni itu yang kita beri tugas untuk nyetoli gitu loh. Itu yang kemarin kita lakukan Pak. Jadi nggak usah terlalu banyak Pak Aris untuk MBKM ya, karena ini masih pionir. Nanti kalau misalnya sudah berjalan bagus, kita tambah mitra-mitra kita yang mau memahami itu. Yang lainnya bagaimana ya kalau ada adik mahasiswa yang nilai yang tetap yang non MBKM ya, apa kita izinkan perusahaan-perusahaan yang dengan list yang sebelumnya kita kan sudah punya. Nah, Pak Aris yang nomor 2, jadi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu berubahnya nggak terlalu signifikan, kan juga perlu kehati-hatian untuk mengirim adik-adik. Kita kan juga nggak tahu. Dan kemampuan yang kita ajukan memang banyaknya di soft skill. Jadi untuk ke pengetahuan gitu kami nggak terlalu menuntut itu ya. Jadi ada di panduan MBKM-nya Kemendikbud, ada di garis atau dimerahin ya di situ. Mahasiswa boleh mengambil tempat magang yang tidak sesuai dengan PS-nya, gitu ya. Ada kalau nggak di merah di garis deh di situ. Insya Allah kalau merah. Nah, sehingga kita juga tidak perlu memaksakan mahasiswa mampu untuk memberikan pengetahuan yang selama ini dia dapat gitu ya, misalnya pertanian, budidaya pertanian, kemudian kita pilihkan di perusahaan pertanian, tidak. Itu ada di panduannya. Makanya kami berani perusahaannya, ada yang perusahaan jasa, kemudian ada perusahaan yang pertanian murni juga ada, kemudian ada yang agribisnis tentunya, masih ada agribisnis. Yang satu yang jasa ini yang kami coba buka socio entrepreneur gitu ya. Itu yang coba kami buka PT Nara Indonesia mau menawi ada yang Perso. Itu Pak Aris. Terus yang pertama kalau nggak salah tentang biaya KKN. Kalau sepengetahuan saya KKN ini sudah kalau di kami include dengan UKT Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang karena KKNT ini diwajibkan oleh pemerintah, maka kami dulu ada di PS Agri ada KKN. Di PS lain masih ada yang ada yang tidak ada gitu ya. Dikembalikan kepada PS masing-masing. Tapi di kami sudah lama nggak ada. Nah, tapi karena pemerintah sekarang mewajibkan, maka sekarang sudah dihandle lagi kembali oleh kantor pusat di kami di LP3 untuk menseriusi program KKNT ini untuk diwajibkan pada semua PS. Nah, biayanya kami UKT Pak mulai dari per semester itu sudah include semua kegiatan termasuk KKN. Ngaten Pak Aris? Mungkin saya nggak bisa jelaskan panjang di sini. Nggak ada ilmunya, saya nggak tahu nggih. Ngapunten. Ngaten Pak Aris. Matur nuwun, Bu Sinta, matur nuwun. Nggih, nuwun sewu Bu Eni, Bu Sinta. Kula Endardi nggih. Nggih badhe nyuwun pirsa Bu Sinta. Kalau tidak salah tadi disampaikan skripsi itu diganti dengan tugas akhir ngaten nggih. Di satu sisi ini sesuatu yang membahagiakan karena kadang-kadang skripsi ini kan yang menyebabkan masa studi itu panjang ya. Walaupun prestasi di UMY skripsi untuk yang sekarang itu insya Allah 1 semester itu sudah bisa selesai. Tetapi di sisi lain juga kemarin kita masih punya ini Bu, jadi bahwa luaran kita itu kan salah satunya adalah peneliti, di mana dituntut kemampuan untuk riset. Nah, tadi di
ganti dengan tugas akhir. Apakah itu semua mahasiswa seperti itu, ataukah ada semacam pilihan, ya, ada yang mengambil jalur skripsi, ada yang mengambil jalur tugas akhir, atau seperti kados menopo, Bu? Barangkali biar nanti apa ya, kalau nanti skripsi kita hapus, mungkin ke depan kita sudah enggak ini lagi ya, enggak memiliki output luaran yang kita arahkan untuk menjadi seorang peneliti barangkali. Kemudian kalau nanti juga ada alumni yang ingin jadi dosen atau ingin jadi peneliti, terus pripun ngaten, Bu? Nggih, matur nuwun Bu Ibu Kaprodi dari Unibros. Nuwun. Oke, matur nuwun Pak Indardi. Nggih. Jadi kalau di standar mutu UB ini kami namanya tugas akhir, tapi bentuk dari tugas akhir salah satunya adalah skripsi, ngaten Pak. Jadi skripsi, kemudian laporan KWU, kemudian laporan kalau teknik itu rekayasa, teknologi, ngaten. Jadi salah satu bentuknya adalah skripsi. Terus kemudian di breakdown lagi tergantung dari PS-nya. Kita membutuhkan apa. Nah, kalau dengan MBKM ini ada 8 Merdeka Belajar, maka laporan tugas akhirnya bentuknya bisa 8, Pak. Jadi mahasiswa bisa bentuk skripsi kalau dia milih riset, bentuk KWU kalau dia milih KWU, bentuk magang kalau dia magang, dan seterusnya. Jadi ada 8 bentuk di dalam tugas akhir. Itu akan sinergi dengan yang dikerjakan di pilihan bentuk merdeka. Ngaten Pak Indardi? Jadi salah satu bentuknya adalah skripsi. Karena profilnya kita macam-macam soalnya, agribisnis ini kan luas nih, jadi bisa macam-macam. Ini saya boleh jawab yang sami-sami Pak Indar. Ini saya mau jawab yang di chat ya. Ngapunten ini tadi ketinggalan. Dari Bu Susan aja. Ini bisa aja. Tentang apakah saya kok belum ya Bu, ngapunten saya nggak tahu apakah benar tidak ada kata dasar atau pengantar di mata kuliah, boleh atau tidak ngaten ya. Nah, saya kurang nggak paham J, apakah boleh atau tidak ngaten ya. Saya kira boleh aja J, Bapak Ibu sekalian, karena kami contohnya di dasar komunikasi di semester 1, dasar-dasar kita berikan. Nanti kalau applied-nya ada di semester 2 ada komunikasi agribisnis. Nanti applied lagi ada komunikasi lintas budaya. Saya ngapunten nggak tahu apakah boleh atau tidak pakai kata dasar. Mestinya boleh, J. Mestinya boleh. Kayak dasar budidaya tanaman gitu ya. Itu nanti di pilihan kami ajukan ada budidaya tanaman aromatik, kemudian budidaya tanaman semusim dan seterusnya. Jadi memang harus dasarnya diberikan. Gitu Bu. Ini Mbak Mena bisa dibantu saya menjawab tentang ini? Apakah boleh atau tidak? Mestinya boleh ya kalau ada di kurikulum kami itu. Ngapunten. Tadi ada teman Bu Nana ini Bu Susanawati. Memang dulu waktu mulai ada kurikulum kompetensi. Sudah dulu kan istilahnya diselesaikan dalam satu mata kuliah gitu, jadi bukan seri gitu dulu udah, tapi awal waktu memulai adanya kalau nggak salah tahun 2008 atau sebelumnya itu memang ada seperti itu ya, sehingga memang kita masih kadang-kadang masih menggunakan dasar. Tapi ya sudah banyak yang kita langgar juga, seperti kita di sini mungkin tadi Ibu Sita juga sudah perso terkait dengan bahasa Inggris itu, Ibu Zee, kita kan di semester itu memang tadi kita ini kan bahasa Inggris itu ada 6 gitu. Kita juga kayak terseri juga, ada bahasa Inggris 1 sampai 6 yang memang satu SKS, tetapi dari durasi waktu untuk kuliahnya sebenarnya lebih dari itu, karena dalam 1 minggu itu 2 kali dan setiap tatap muka itu 90 menit kalau nggak salah. Jadi karena kita memang istilahnya pengajarnya kita ini kan dari universitas, kita di universitas ada LTC ya, lembaga yang dulu istilahnya PPB ya, pelatihan bahasa gitu, sekarang bisa kita gantikan seperti itu.
kita masih ini di sebelahnya ada juga mata kuliah dengan kata-kata dasar gitu. Cuma memang ini mungkin Bu Nana sebenarnya enggak gitu, tapi saya lihat beberapa yang mungkin ditampilkan Bu Sinta atau kemarin beberapa teman prodi lain juga masih ada nampaknya kata-kata itu, sehingga barangkali sementara enggak apa ya, mungkin enggak dipermasalahkan mungkin seperti itu. Mungkin sedikit saya ini kan Bu, mungkin sambil menunggu teman-teman. Tadi kan magang gitu di Bunja itu kan sudah paling tidak kan kalau 1 semester SKS gitu. Sekarang mungkin pengalaman saja yang dilakukan oleh UB, kira-kira kriteria perusahaannya itu apakah perusahaan yang menengah besar atau sebenarnya kalau UMKM itu memungkinkan nggak sih Bu ya untuk mahasiswa mengambil magang dengan minimal mungkin SKS 20 SKS kira-kira. Apakah dari apa kemarin tadi yang rubrik ataupun kemampuan yang ingin kita capai, apakah kira-kira kalau di UMKM itu bisa didapatkan gitu? Mahasiswa bisa memperoleh yang seperti itu sehingga kita bisa memberikan penilaian kira-kira mungkin pengalaman di UB itu. Kalau pengalaman sih kami belum ada Bu untuk yang 20 SKS. Tapi kalau yang untuk 4 SKS kemarin sih saya rasa kalau di usaha itu kemarin sih nggak ada masalah ya, semua kemampuan mereka bisa capai gitu ya untuk yang 4 SKS. Tapi yang untuk 20 SKS karena kemampuan yang kita inginkan bidikannya cukup banyak dan cukup lama, itu ya tergantung dari PSD Bu. Kalau kami memang kemampuan yang diinginkan seperti tadi Ibu Persani, kami nggak terlalu banyak meminta dari mahasiswa untuk mencapai hard skill-nya. Jadi yang kita inginkan tadi itu kalau nanti di Persani kembali, yang kita inginkan apa sih sebenarnya kemampuan keluasan dalam komunikasi, kemampuan negosiasi, gitu ya, kemampuan teamwork, kemampuan, jadi banyak soft skill-nya yang kita inginkan pada mahasiswa di magang. Jadi kalau jadi harus kita lihat apakah itu UMKM atau perusahaan. Kalau UMKM itu dari pembicaraan, jadi dari approach-nya kita ternyata bisa mewakili bidikan kemampuan capaian tersebut, ya nggak masalah Bu Eni. Artinya kalau misalnya UMKM bawahannya misalnya ada buruhnya gitu, misalnya ada karyawan yang cewek ada 10 gitu ya. Di situ mahasiswa dicemplungkan di situ, ternyata dia luas mungkin bisa kira-kira ya kita misalnya dicemplungkan di situ yang dulunya kaku menjadi luas gitu ya terhadap 10 karyawan, kemudian bisa negosiasi, mungkin suppliernya ada misalnya dari pembicaraan kan dengar suppliernya ada 2 atau 3. Nah, mungkin dari situ ada negosiasi perkembangan dari mahasiswa yang magang dulu 2 supplier, kemudian ternyata ada calon potensi supplier lain yang didekati oleh mahasiswa kita gitu ya. Jadi 3 atau 4 supplier, itu sebenarnya yang kita mau kan sebenarnya itu Bu Eni. Jadi artinya ada perubahan ada perubahan yang dialami mahasiswa pada saat dia terjun ke magang. Jadi misalnya di perusahaan malah justru mungkin di perusahaan mereka tidak melakukan sesuatu yang disuruh bosnya gitu. Tapi di UMKM malah justru dia, Pak, saya carikan supplier ya, saya carikan distributor ya gitu. Malah justru banyak yang dia gali dari UMKM gitu Bu Eni. Jadi dari pembicaraan kita approach pada mitra itu kan kelihatan ya. Apakah sebenarnya mahasiswa kita itu pas nggak sih di situ? Jadi kalau Bapak Ibu tadi Mesani, yaitu yang kita mau sebenarnya Bu, kemampuan adaptasi, kemampuan bahasa ya kalau nggak salah, artinya ya itu aja. Misalnya di UMKM malah justru bisa bertambah bahasa Jawanya, mungkin ya bahasa Inggrisnya mungkin di perusahaan yang besar, di bahasa Jawanya di UMKM, itu yang sebenarnya kita ingin. Makanya di panduan Kemendikbud di situ ditulis merah atau garis itu bahwa perusahaan tidak perlu tidak sampai PS-nya. Nah, tentu itu yang makanya kami juga
agak nggak milih-milih gitu Bu, PT-nya atau CV nggak milih-milih, tapi apakah mampu sih yang kita ajukan tadi bisa ada nggak ada perubahan dari mahasiswa. Gitu Bu Eni, kalau kami sih gitu. Monggo kalau nanti didiskusikan dengan Bapak Ibu yang lain. Gitu ya. Itu Bu Eni, jadi intinya mungkin melihat standar PT, tapi apakah capaian itu mungkin malah mahasiswa kita sangat dibutuhkan di UMKM loh Bu Eni, malah di perusahaan mungkin ya hanya melaksanakan perintah bosnya gitu ya. Kamu sekarang ini saya ya itu malah justru nggak berkembang bagi mahasiswa. Tapi di UMKM mungkin sangat diperlukan tenaganya mahasiswa itu mungkin Bu Eni kalau saya. Nah kebetulan ini masih kebetulan 4 ini PT kami ini masih deteksi. Tapi enggak, saya rasa UMKM juga kembang adik kemampuannya. Itu Bu. Bu Eni ngapunten ada yang tanya di Zoom dari Bu Dia. Ada mata kuliah pilihan tentang apa dan berkaitan dengan CP mana? Oh, Karil kami bukan mata kuliah pilihan Ibu di semester 1 mata kuliah wajib. Karil itu karya ilmiah. Diwajibkan untuk adik-adik semester 1 untuk berlatih menulis untuk dipersiapkan lomba-lomba di semester berikutnya. Jadi ini Pak Rektor ini maunya kan gini, maunya tetap jadi juara gitu ya, juara apa namanya mahasiswa itu loh Bu, lomba-lomba mahasiswa itu PKM, yanologi yang itu. Sehingga kami di UB bukan diwajibkan sih disarankan untuk ada satu SKS melatih mahasiswa yang semester 1 menulis. Jadi nanti semester 2 sudah mulai ada perlombaan-perlombaan, pertandingan di tingkat nasional, itu tinggal membenarkan saja. Itu Bu Banu, jadi lebih kepada cara penulisan untuk yang skim-skimnya kan beda-bedanya, ada skim teknologi, skim PKM dan sebagainya, itu yang kita latih untuk menulis. Dan yang ngajar dosen bahasa Indonesia dengan adik-adik dosen muda yang sangat luar biasa idenya itu, jadi dibantu untuk itu. Dan alhamdulillah sekitar 10% ya perlombaan-perlombaan yang di semester berikutnya ditawarkan dengan hasil dari karya tersebut. Hanya satu SKS untuk latihan nulis. Jadi tidak ada perkuliahan kalau ini langsung ke dosen, konsultasi dengan dosen bahasa Indonesia sebelum UTS, setelah UTS langsung dengan dosen muda-muda untuk menambah kekayaan ide. Nah, itu Bu Dia. Ampun Bu Eni. Cinta. Ini mungkin di sini Pak kan memang membawa itu terkait dengan mahasiswaan ya, terkait dengan biasanya PKM ini Pak Oki rutin dengan adanya ini jadi untuk mempersiapkan paling tidak masa sudah bisa semacam menulis sesuatu yang nanti diajukan untuk mengikuti PKM dalam berbagai skema. Mungkin ada yang skema mungkin ada yang mungkin skema pemberdayaan, tergantung istilahnya mungkin kesukaan dari mahasiswa. Kalau Mas Oki ya Mas Oki dulu masih bahasa Indonesia 3 SKS ya? Waktu angkatan saya nggak ada bahasa Indonesia Bu dulu. 2005 sampai bahasa Indonesia itu kalau nggak salah 2008 sampai 2008 ke sini. Angkatannya Anvendita, Rini itu. Nggih, yang ngajarkan Bu Rini Dwi Astuti nggih. Kalau 2005 itu dulu bahasa Indonesia nggak ada, belum ada. Ada 3 SKS. Kemudian Pak Rektor waktu itu masih Pak Bisri nyuwun ada mata kuliah yang memang khusus untuk mencalonkan adik-adik tulisan dicalonkan untuk perlombaan. Sehingga bahasa Indonesia yang dulu 3 SKS jadi 2 SKS, yang satunya adalah karya ilmiah.
Oh gitu, nggih nggih. Itu kayak praktikumnya kayak praktikumnya bahasa Indonesia. Praktikum, oh iya. Oke. Nggih. Waktu Pak Bisri nggih Bu Sinta nggih, itu kebijakannya Prof Bisri dulu nggih. Kan Nggih. Pak Yogi waktu itu kan mengeluarkan mahasiswa-mahasiswa di juara umum terus tuh 6 kali. Iya. Pak Bisri akhirnya memikirkan terus Oh. itu aja ditambahkan tadi pisah antara praktikum dengan kognisi bahasa Indonesia. Nggih. Kalau di kita ada bahasa Indonesia, Ibu itu juga SKS-nya 2, istilahnya ada satu teori, satu praktikum. Kelihatannya arahnya juga ke situ nih Pak Oki, untuk mahasiswa dilatih untuk menulis memang masih ini barangkali masih apa ya sesuai dengan arahan, bukan ini ya atau bukan keinginan mahasiswa, misalnya keinginan di bidang tadi nantinya ke arah PKM yang kewirausahaan atau kekayaan atau itu mungkin itu bisa untuk pengkayaan Pak Oki untuk materi bahasa Indonesia. Iya, siap. Putus-putus. Halo? Ngapunten, di tempat saya suaranya Bu Eni putus-putus. Oh, oke. Jadi nggak perlu ada mata kuliah khusus, tapi kita sudah ada sebenarnya gitu, bahasa Indonesia itu. Oh, okay. Yang dulu istilahnya penulisan ilmiah gitu, penulisan ilmiah kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, apakah masih ada yang disampaikan, ditanyakan ke Bu Sinta? Masih ada beberapa menit, karena nanti yang mau ada acara lagi Bu Sinta, di Absagri. Jadi kalau boleh saya tanya lagi Bu. Nanti, Pak Heri, lagi monggo. Ini Pak Heri ini di Purwokerto ini Bu Sinta. Mau nanyakan lagi Bu Sinta terkait dengan pelaksanaan magang. Ini kan perubahan besar ya kalau menurut saya, karena konsep terus kemudian durasi waktunya itu. Nah, nanti untuk pelaksanaannya itu apakah nanti semacam pilot project dulu misalnya berapa mahasiswa atau nanti semuanya ikut berubah gitu Bu. Jadi untuk periode berikutnya misalnya magang tahun depan itu berarti semua menggunakan konsep MBKM itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai tugas akhir Bu. Saya menarik tadi itu mengenai konsep tugas akhir, kan ada 8 pilihan gitu ya. Nah itu nanti teknisnya apakah ini, ya ini mungkin kembali tadi ya mengenai konsep ini restrukturisasi atau reorientasi atau apa tadi satu lagi itu ya. Karena setahu saya kalau di PMJ ya mungkin ada SK rektor gitu ya, yang berkaitan dengan skripsi dan sebagainya. Saya mungkin perlu mengecek lagi mengenai hal ini. Nah itu kaitannya dengan regulasi itu Bu, nanti untuk persyaratan kelulusan mahasiswa itu. Nah itu teknisnya seperti apa? Tapi prinsipnya saya sangat ini menarik gitu, artinya memberikan pilihan pada mahasiswa, karena mahasiswa kan tidak semuanya ingin jadi peneliti yang dia harus pinter meneliti membuat tulisan gitu. Karena ada beberapa kan yang mungkin dia pinter bisnis tapi kalau nulis malah mungkin nggak lulus gitu ya. Nah ini menarik gitu kan, karena faktanya kan seperti itu gitu kan. Dan kita memang tidak bisa menjadikan semuanya itu nanti akan jadi dosen atau menjadi peneliti sehingga bisa nulis skripsi. Tapi mungkin teknis nanti gitu, kaitannya mungkin lebih ke regulasi gitu ya. Oke. Terima kasih, itu Bu Sinta dari saya. Monggo Bu Eni, matur nuwun. Kalau jumlah mahasiswa berapa yang harus dikirim itu memang di kami di buku panduan sudah ada Pak, ada mekanisme pelaksanaan. Jadi yang kita kemarin opnya ke mitra magang, monggo berapapun yang diminta. Apapun saya tak masang tas baterai. Jadi gini, dari approach itu kita akan komunikasi kesepakatannya
perusahaan itu membutuhkan berapa jumlah mahasiswanya. Itu yang kita berikan hak penuh, hak penuh. Perusahaan itu butuh berapa. Kalau seandainya memang banyak gitu ya, seandainya banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau sedikit pun kita juga tidak boleh mempush ya. Sedikit Pak, enggak. Nah, mereka masih sedang membicarakan jumlah sekarang, jumlah peserta magang. Nah, kalau memang sedikit pun gitu ya, kalau memang sedikit pun kita juga harus menerima. Nah, siapakah yang yang akan kita kirim? Ada di buku panduan kami itu ada mekanisme pelaksanaannya Pak. Salah satunya adalah seleksi mahasiswa. Jadi mahasiswa tetap diseleksi dengan jumlah yang sudah ada kuotanya Pak. Jadi ada mekanisme pelaksanaan magang tetap ada seleksi. Nggak seperti kemarin ya. Magang kemarin dan memang pokoknya ada yang nampung aja gitu, udah alhamdulillah. Nah, untuk MBKM ini kami memang kita semua ini agak strict dengan itu. Perusahaan juga khawatir kan Pak J, dia harus membina 6 sampai 1 tahun. Kemudian kami juga mau nitipkan 6 sampai 1 tahun tuh juga agak khawatir. Makanya ada mekanisme seleksi di situ. Jadi nggak usah banyak-banyak Pak Heri untuk MBKM ya. Jadi makanya ini Pak, tadi semester 1 sampai 5 itu memang untuk semua ya, untuk semua. Nanti setelah itu adik-adik bisa memilihnya bisa berubah. Jadi misalnya dia pertama aku reguler aja gitu ya. Saya reguler aja, tapi ternyata di semester 5 dia passionnya mau ke magang. Nah, itu otomatis bisa ganti Pak Heri atau Bu Eni. Langsung bisa karena dia sudah wajibnya sudah memenuhi semua, jadi nggak masalah aku tak ganti MBKM ngapain ya, itu bisa, makanya itu ditata untuk itu. Atau saya kok nggak mau ya dibosi sama orang lain, saya tidak usah, langsung dia ganti yang dulu pingin jadi mungkin ya di perjalanan pingin jadi akademisi, terus pertama pingin jadi akademisi, terus di jalan pingin jadi wirausaha, langsung aja mengganti daftar ke KPS bahwa saya kemudian minta di MBKM yang di wirausaha. Nah, jadi memang ada seleksi untuk menempatkan itu. Agak riskan soalnya Pak. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang penting kita udah implementasi dulu. Nanti berikutnya kita going slow gitu ya untuk menambah itu. Kemudian bagaimana tugas akhir? Nah, itu yang harus dipersiapkan Pak Heri. Jadi kami di hibah ini masih ada modul 3 karena memang uangnya segitu ya, uangnya 60 juta untuk banyak kegiatan. Sehingga kami milih bentuk merdekanya itu hanya 3. Yang satu magang, kemudian membangun desa, kemudian asistensi. Ini kami pilih dengan alasan yang membangun desa dan asistensi kan baru. Jadi mungkin membuat kita semangat untuk membuat biar nggak bosan gitu. Kenapa yang magang? Magang kan sudah pernah, jadi ini yang kita jadikan, sudah banyak pengalaman di sini. Gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan mulai dari format, Pak Heri. Jadi mulai membuat format, jadi mahasiswa ada bayangan bahwa kalau dia nanti memilih MBKM magang, formatnya itu seperti ini. Gitu ya. Nanti boleh saya tunjukkan kalau masih ada waktu. Kami ada formatnya, udah kami persiapkan, ya, tapi belum sampai senat ya. Artinya itu masih bisa berubah. Jadi kalau kebijakan, kalau kami ada di Pertor Pak, peraturan rektor itu sudah ada di standar mutu UB. Tahun sudah lama sebenarnya, cuman karena saya sudah kelewat restruktur kurikulum baru angkatan 2018, kurikulum kami tulisannya tugas akhir. Kalau yang 2017 masih skripsi. Kemudian yang tadi yang saya tampilkan itu sudah tugas akhir. Karena ada kebijakan universitas. Monggo nanti dilihat lagi Pak, mungkin ada pertornya dari UMY, sudah di tugas akhir. Nah, enak itu Bapak Bu Eni juga udah tinggal membreakdown-nya. Kami sudah 2018, tapi belum terimplementasi Pak, karena sekarang kan angkatan 2017. Pas dengan MBKM ini kita pas masuk. Gitu. Nah, ngapain Pak, jadi dipersiapkan dulu modulnya mungkin sebelumnya. Gitu. Itu Pak, apa perlu ditunjukkan atau sudah waktunya? Saya serahkan Bu Eni dulu. Matur nuwun Bu Sinta. Matur nuwun Bu Sinta. Mungkin kalau masih ada waktu mboten Bu Eni. Bu Eni itu mau ditampilkan. Oh nggih, saya mau mungkin
mau ini tanya sebentar. Kenapa Pak? Oke. Oh, nggih. Bu Sinta, untuk mata kuliah RUA Silakan. rancangan Nggih. usaha agribisnis itu masih ada mboten nggih di UB? Masih ada nggih. Nah, itu kalau di sana korelasinya dengan kewirausahaan itu saat ini gimana nggih, Ibu? Mungkin ada gambaran karena kebetulan saya ini baru masuk di mata kuliah bisnis plan ini. Jadi masih apa namanya butuh bayangan benchmarking dari kampus lain begitu nggih. Khususnya dari UB barangkali ada bayangan korelasi antara RUA dengan KWU sejauh ini pelaksanaannya di UB bagaimana Ibu mungkin bisa memberikan informasi. Matur nuwun Bu Sinta. Terima kasih. Kalau KWU, jadi filosofinya kan kalau KWU itu motivasi menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu tidak perlu harus jadi wirausaha, ya kan? Entrepreneur itu kan membangkitkan pengaruh kepada orang lain, pengaruh positif, kemudian berpikir positif, kemudian critical thinking. Jadi dimanapun dia berada, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, mau jadi konsultan, itu ada motivasi entrepreneur di situ. Gitu. Tapi kalau RUA memang dibentuk, adik-adik ini dibentuk menjadi pengusaha. Gitu. Jadi aplikasinya dari dia ingin menjadi pengusaha, aplikasinya. Jadi di situ kami dulu 6 SKS, karena ada tutorial 2, kemudian praktikum 2. Jadi goalnya adalah mereka bisa menampilkan, ada 2 goal tujuan tingginya besarnya. Yang pertama, dia bisa mempunyai produk yang dipasarkan bersama di mall gitu. Kami di mall, festival. Yang kedua adalah bisa mengangkat UMKM. Jadi mendampingi atau belajar bersama kolaborasi dengan UMKM untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya dia butuh website, dia butuh e-commerce, dia butuh penjualan atau distributor dan sebagainya. Itu ada 2 goal dari RUA, makanya 6 SKS. Namun kami untuk MBKM kita kurangi 4 SKS. Karena apa? Ada kelanjutan dari MBKM, bentuk merdekanya adalah KWU di situ. Sehingga RUA-nya 4 SKS, nanti kalau ini dia sudah memang mau memilih jadi pengusaha, dia lanjutkan MBKM-nya yang KWU. Jadi akan diteruskan. Kalau enggak dia berhenti aja, misalnya ya hanya RUA, selebihnya ya sudah dia akan passion-nya sendiri. Itu Mas Sofi. Jadi kalau kewirausahaan ada motivasi entrepreneur gitu. Dimanapun dia berada harus punya motivasi itu yang kita bedakan dari situ. Itu Mas Sofi. Matur nuwun Ibu. Dimasukkan juga boleh sih sebenarnya. Oh. Dimasukkan juga boleh sih, tergantung dari ya. Cuman cukup apa enggak waktunya untuk memotivasi itu. Gitu. Matur nuwun Ibu. Terima kasih. Monggo Bu. Yeah. Matur nuwun Pak Oki. Dan mungkin satu lagi Bu Sita saya ingin saja tanyakan rencana untuk implementasi ke kampus Merdeka untuk UB itu sudah atau untuk angkatan berapa Bu? Ibu, kami untuk tahun ini hanya permata sakti, untuk permata sakti yang tadi saya jelaskan itu. Tapi untuk genap besok, untuk angkatan 2018 sudah kami buka untuk mahasiswa yang mau memilih MBKM. Karena saya lihat di kurikulum kami, di semester 6 itu tinggal 3 mata kuliah kuliah wajib. Dan kalau mereka memang memungkinkan menyambi, gitu ya, nyambi, misalnya KWU yang dipilih, sama 3 mata kuliah ini masih bisa kepegang. Jadi saya memang nanti pegang adik-adik komitmennya, komitmen menyelesaikan mata kuliah yang 3 SKS wajib dan MBKM-nya, bentuk merdeka yang mereka pilih. Mungkin untuk magang nggak bisa Bu, karena dia harus dengan bosnya ya, dengan pimpinannya dia nggak boleh. Mungkin yang lain bisa KWU, studi independen, proyek kemanusiaan itu atau pertukaran pelajar yang pakai daring. Itu Bu. Jadi sosialisasi untuk 2018 pertama sudah saya lakukan, nanti kedua 2 minggu lagi yang saya peras lagi komitmen mereka mau kalau memang milih MBKM ya juga harus
wajib PS harus dilaksanakan dulu, nyambi dengan Merdeka Belajar. Ini tentunya nggak banyak Ibu adik-adik. 10% aja sudah cukup. Kita tidak terlalu mempush banyak. Gitu. Tapi kan adik-adik itu ternyata kan passionnya macam-macam gitu. Sayang gitu kalau kita tidak madai dengan gitu. Itu ini mungkin kita di sini juga macam-macam ada. Dia sudah bisnis tentang usaha pertanian dan seterusnya, skripsi nggak selesai itu. Sehingga mungkin justru dengan MPKM itu kita bisa menampung bisnis mahasiswa yang macam-macam, sehingga harapannya cepat lulus dan dia sesuai dengan tadi passionnya bisa tercapai. Berarti tadi kan Bu Sinta sempat menyampaikan bahwa mungkin di semester awal itu milih ini reguler, semester ini milih ini tuh apakah kalau nantinya itu istilahnya pendaftaran atau apa itu memang dari awal atau mungkin masuk semester 6 itu Ibu? Kalau kami diberi arahan oleh Wadeknapu bisa fleksibel Ibu. Jadi dia di semester 5 memastikan mau milih mana. Mungkin semester 1 sampai 5 ini masih labil ya, adik-adik boleh tetap memilih yang dulu. Kita nggak ada sistem memilih 6 jalur tadi, tapi tetap going ngalir aja. Mereka harus mengikuti semester 1 sampai 5. Baru semester 5 itu baru ada pilihan sistem. Dia mau ke mana, milih mana, atau lewat aplikasi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah yakin dia akan milih mana. Baik, jadi memang tadi semester 1 sampai 5 itu di istilahnya disediakan dulu untuk mata kuliah keprodian ya, sehingga nanti semester 6, 7 dan seterusnya mungkin nanti Merdeka Belajar itu, atau kalau yang mau reguler ya disiapin sih Ibu sih. Matur nuwun Bu Sinta atas segalanya kami yang suka Amro. Mungkin apakah mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Jam 09.00 rampung ngepel. Halo. Cukup Bu Eni. Halo. Cekap Bu Eni, cukup. Cekap, nggih. Jadi itu Bapak Ibu semua ini sudah disampaikan, diberikan Bu Sinta pada kita, istilahnya kita tinggal mari orang menjalankannya, tentunya dengan diawali dengan tadi kita membuat ketentuan aturan-aturannya ya, sehingga nanti tadi skema belajar yang kita tawarkan itu memang sudah siap dan mahasiswa akan memilih seperti itu. Bu Sinta sekali lagi matur nuwun atas segalanya, kesibukan. Nanti sebentar lagi Bu Sinta juga akan di acara Absagri tapi masih berkenan ini matur nuwun Pak Oki sudah menginginkan ke Bu Sinta untuk mengajari kita nyuwun yang tadi rekognisi itu sih. Untuk itu nanti kami untuk biar lebih ini ada bayangan, karena memang tadi kita masih blank yang tadinya magang hanya 3 menjadi 20 kan perlu ada tadi rekognisi yang tadi di ISO kalau nggak salah itu kami kalau diizinkan kami nyuwun untuk kita sesuaikan tentunya dengan CP yang ada di kita, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari atau pengalaman yang kita dapatkan dari Bu Sinta. Mudah-mudahan kita bisa mengaksikannya menerapkannya yang tentunya sesuai dengan sumber daya yang ada sudah sangat berbeda dengan UB, tapi kita sesuaikan dengan sumber daya yang ada di kita, kemampuan kita semuanya, yang tujuannya sebenarnya sama untuk bagaimana
mahasiswa dari kita itu bisa ya nanti lulus itu sudah sesuai punya kemampuan, keterampilan sesuai dengan yang diinginkannya, tidak istilahnya tidak lama dia sudah bekerja ya, berkarir di bidangnya masing-masing. Lagi matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan pada Bu Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita hampir zuhur ini, mungkin kalau di Malang sudah zuhur deh. Mari kita forum workshop pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sinta. Matur nuwun Bu Sinta. Matur nuwun Bu Eni. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.